Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayo, masih diteruskan sambil mama nggak ada aturannya. Makanannya makanan Yahudi semua tuh dari Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Yang habis duluan tuh perangsa kelengkengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa ila khususan Gusdur Al-Fatihah. Ya sebetulnya 14 tahun ke-14 nanti bulan Desember tuh awal tahun baru itu kan. Tapi enggak apa-apa kok. Tapi ini saya mau yang terakhir tulisannya beliau 20 tahun yang lalu ketika ada di radio. Tepatnya itu kalau ditulis tanggal 9 Oktober 2007. Kalau di radio dia nulis terus saya bukukan gitu kan. Yang kena saja yang bisa ya ini kadang-kadang gue kenceng bener, kadang-kadang ngomongnya juga nggak jelas gitu kan. Judulnya itu Bangsa Kita dan Pembiaran Kekerasan. Asalnya tuh begini, Gus Dur itu ngomong di KBGD itu ada direkturnya, direktur pemasarannya ada Hendra, ada Adi itu kan. Nggak tahu masarkan apa, masarkan kaos apa mau masarkan ketua konsumsi kan? Konsumsi. Ada Bang Mul, bagian kue pancongnya ada. Weh ini jahe nggak ada gulanya nih ternyata. Keren, waduh. Biar nggak diabetes kita Pak. Ketika itu masih bangsanya goyang Inul, goyang apa lupa ya saya itu. Bor ya kan. Terus ada gempa di Jogja kalau nggak salah. Bantul. Ya kan. Terus ngomong itu yang goyang tuh Nyi Roro Kidul katanya. Digoyang Nyi Roro Kidul. Nah kelompok yang sebelah sana nggak terima. Termasuknya penistaan agama, katanya begitu. Masa yang orang Nyi Roro Kidul padahal ya Gus Dur. Waktu ributnya goyang Inul ya yang belain adalah Gus Dur, ntar juga berhenti sendiri. Itu kan rame dengan Oma Irama. Gara-gara goyangnya Inul itu. Nanti juga habis sendiri, ternyata ya habis sendiri kok, nggak ada ceritanya lagi tuh. Goyangnya Inul. Terus akhirnya dilaporkan kepada TV Jogja. Karena acara Gus Dur ngomong begitu tuh ada di TV swasta. Bali TV. Ya, ada 10 jam 10 pagi jam 10 itu adanya di Hutan Kayu, ditayangkan oleh 13 stasiun televisi lokal. Kemudian yang menyiarkan itu adalah diantaranya TV Jogja. TV Jogja diparanin sama gerombolan itu. Saya nggak nyebutkan karena sudah nggak ada. Mendapat telepon dari orang yang mengaku sebagai pengurus organisasi itu, yang sudah dilarang itu, gitu kan. Dan Majelis Mujahidin Indonesia
daerah Yogyakarta. Orang itu mengatakan kepada Jogja TV agar tidak menayangkan lagi acara kongko bareng Gus Dur. Alasan yang digunakan karena dalam salah satu siaran itu penulis bergurau dengan menyatakan sebagai terjadinya gempa bumi di daerah Bantul adalah karena Nyai Ratu Kidul dipaksa mengenakan jilbab, ya kan? Dipaksa katanya itu Nyi Roro Kidul suruh pakai jilbab, ngamuklah, terjadilah gempa bumi di Bantul katanya. Yang bersangkutan, kalau ada yang nggak seneng dengan Pak Lawi, saya mau nyebutkan ini Habib Rizik gitu kan, karena aturan kan nggak boleh panggil Habib. Sebelah sana yang anti Pak Lawi dong, yang lagi ngerokok. Ini berarti menurut pendapat tadi bahwa beliau telah dihina oleh Gus Dur. Dengan mengatakan tadi itu, ini menghina pimpinan saya. Dengan lelucon tersebut, itulah sebabnya munculnya permintaan berbentuk ancaman dari pengikut mereka. Mengapa penulis menyampaikan hal tersebut? Karena penulis sudah muak dengan sikap main hakim sendiri dari tokoh tersebut dan anggotanya. Dulu tuh keleleran, barangkali yang menyaksikan keleleran pada bawa pedang. Ada juga FPR, ada juga itu dan lain sebagainya dengan syiar untuk menegakkan agama Islam. Main ancam dan tindakan main hakim sendiri adalah ciri pokok mereka yang harus kita hadapi sebagai bangsa ketika itu. Padahal organisasi itu melanggar undang-undang yang jelas menyatakan bahwa membawa senjata ini kan, di muka umum dan merusak milik orang lain adalah pelanggaran hukum. Dan ini terjadi di mana-mana. Sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya, tapi bukan mengatasnamakan organisasi tersebut. Tapi mereka ngaji pada akibatnya. Karena itulah kejengkelan pun semakin lama semakin menumpuk. Setiap hari ceritanya begitu. Itulah penyebab sindiran yang dimaksud oleh penulis. Tapi bukannya mencari maksud sindiran penulis. Malah dengan arogan mengeluarkan ancaman kepada Jogja TV. Sikap yang buruk itu masih diikuti oleh penilaian seorang pimpinan lokal di Yogyakarta yang menyatakan bahwa penulis hanya diikuti 1% saja. Jadi yang nurut Gus Dur cuma 1% aja. Lainnya adalah ngikut satu Jogja itu ngikutin dia. Sisanya mengikuti jalan pikiran mereka. Penulis sendiri terheran-heran dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian mereka menganggap kaum muslimin di negeri ini begitu tololnya. Ini adalah mispersepsi yang timbul dari kurangnya pengetahuan akan kenyataan-kenyataan objektif perkembangan sejarah Islam di negeri ini. Mereka mengulang bahwa Islam lebih maju daripada agama-agama lain. Padahal penulis artikel yakin kebenaran sabda Allah bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak terungguli. Justru menunjukkan kekuatan Islam yang sebenarnya. Dia dipanggil ke sana ke Jogja, dihadapin sendiri, nggak ada yang lawan. Diselesaikan sendiri karena Gus Dur yang ngomong. Menghadap ke sana ke TV Jogja, nggak perlu pakai ada pasukan-pasukan yang lain, dia sendiri. Bayangkan dalam keadaan sakit, nggak melihat, cuma di awal dikawal oleh pengawal saja,
yang kerjanya cuma hanya nuntun, dia berani nekat katakan benar apa yang sebenarnya. Umat Islam seperti inilah patut disebut umat yang dewasa. Tanya begitu. Seorang dewasa akan memuji dan melindungi si anak dan tidak akan memaksanya untuk menjadi seorang dewasa. Ini perlu makna yang besar sekali. Dengan tidak menghardik si anak, orang justru akan dinilai bijaksana dan menunjukkan kedewasaan. Kelembutan dia anggap yang lebih bernilai daripada kegarangan. Orang pesilat Cina yang berputar-putar di atas kotak gelanggang, begitu keduanya beradu kekuatan, maka yang lebih besar tenaga dalamnya tanpa memporsi tenaga fisiknya yang akan menang. Dari teriakan masing-masing sudah dapat diketahui siapa yang memiliki tenaga dalam atau IWK paling tinggi. Inilah cara yang diperlihatkan seorang pandai, berbeda dengan orang yang bodoh dan lemah. Ya, orang bodoh kan baru punya ilmu dibacok mempan aja, ketantang, ketenteng. Baru deket dengan Satpol PP aja udah kayaknya ketemu dan rambil gitu kan. Bukan Dadang, Dede. Haruskah ia menyatakan dengan jelas dan terbuka akan kelebihan Islam itu? Bagi mereka yang tidak benar-benar yakin kelebihan dalam Islam, atas agama-agama lain tentu kelebihan ini harus dinyatakan berulang-ulang. Dengan mengasihi orang lain, sopan santun dengan orang lain, tapi kita sebagai muslimin tetap al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Tidak merasa hebat, tidak. Dengan berbuat demikian berarti kita memposisikan Islam sebagai alternatif bagi agama-agama lain itu. Sebaiknya mereka yang benar-benar memahami kebesaran Islam tentu akan bersikap lebih menghargai agama lain dan tidak takut bergaul dengan penganut agama lain. Nggak usah takut. Kita seperti ikan di laut, laut bertahun-tahun dia nggak pernah asin. Ketika kemudian mereka yang ada di Yogyakarta, saya sebutkan mereka karena sudah tidak sebutkan dalam pemerintah sekarang kan, menyampaikan permintaan kedua lagi kepada manajemen Jogja TV yang meminta supaya permintaan pertama dianggap tidak ada. Maka jelas ini adalah koreksi atas sikap pertama yang meminta acara KBGD diberhentikan. Itu masih lumayan karena menunjukkan kemampuan mengambil sebuah tindakan korektif di kalangan kedua organisasi tersebut. Ataukah karena peringatan halus dari Kapolri agar aksi kelompok itu tidak merugikan siapapun, termasuk dengan pihak penulis artikel ini. Bukankah ini menunjukkan siap setengah-setengah dari pihak Kapolri ketika itu? Saya masih ingat setelah kejadian itu kita datang ke salah satu jenderal polisi sambil ngomong, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, gitu. Kau yang mau ngalir, baru bawa tongkat gitu kan, dikemang. Ini bapak ngapain apa sih? Udah, nanti saya ngomong ini katanya. Ketika itu Kapoldanya, ya Kapolda, dianggap, bukankah ini menunjukkan sikap setengah-setengah baik Kapolri gitu kan, dulu gitu kan. Jika memang demikian hal itu terjadi berarti benar anggapan
bahwa kepolisian di masa lalu ada kaitannya dengan pendirian organisasi tersebut. Organisasi tersebut ini dalangnya ada di sini tuh, waktu pendirian itu, anak sini. Jadi ketika kelompok, ada yang menyaksikan di sini, kedua kelompoknya Bu Mega dengan kelompoknya Pak Habibie bertengkar di HI sampai meletuslah bom. Ada yang tahu itu kan, sebelum munculnya Gus Dur untuk diangkat menjadi presiden. Isinya itu adalah Pam Swakarsa, satunya lagi itu apa itu yang PDI itu ada itu. Nah, Gus Dur maju untuk meredakan itu. Andai kata, saya nggak ngomong sombong, andai kata bukan beliau, sudah terjadi seperti Libanon, seperti Syria, perang saudara, rebutan. Maka Gus Dur tidak mau jadi presiden, didorong-dorong mau jadi presiden, toh sekitar 22 bulan ditikam lagi oleh orang-orang yang mendorong beliau untuk jadi presiden. Intinya Gus Dur lengser itu dikudeta. Kenyataan inilah yang terjadi dalam sejarah objektif. Jika kita tidak melakukan koreksi, berarti kita mengorbankan objektivitas sejarah kita sebagai bangsa. Entahlah, penulis artikel ini sendiri takut akan konsekuensi sikap menemukan objektivitas sejarah bangsa. Berat konsekuensinya, sikap benar ini seperti itu. Kenapa? Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah buat Gus Dur. Jadi 2007 ditulis sama beliau dan saya bacakan lagi untuk mengulang sejarah supaya tahu kejadiannya. Jangan ceritanya dulu Gus Dur pernah di demo, di apa, di anu. Saya meluruskan. Berangkat Gus Dur ke Jogja karena ada kelompok yang mendemo TV Jogja. Diselesaikan dengan secara baik-baik. Pengertiannya tadi itu gempa bumi bukan menyakiti orang Islam yang ada di Jogja. Dan sekarang banyak terjadi. Dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit penistaan agama. Penistaan agama kok dikit-dikit gitu loh. Dan sekarang banyak kan, ini kalau kenapa lagi? PAN yang lagi kena, ya kan? Rame lagi gitu. Ada yang itu Lampung, ya kan? Dikit-dikit Muhammad, dikit-dikit Muhammad. Apa sih yang namanya Muhammad tuh banyak gitu kan? Allah Muhammad Rasulullah itu banyak kan, ada Al-Amin, ada tuh ente ngomong Allah Toha Rasulillah, ngomong banyak sekali. Baru ditulis Muhammad aja ribut. Itu kan seperti kejadiannya waktu di Sweden, di Swedia. Gambarnya Muhammad, gambar orang Arab, di atasnya ada gambar bomnya, penistaan agama. Diuber-uber itu orang Swedia. Itu sekedar menceritakan atau mereview lagi, menerangkan sejarahnya ketika Gus Dur didemo oleh kelompok mereka. Karena di tangan mereka sudah dikatakan halal Gus Dur itu. Coba, halal kok. Tanya aja, masih hidup orang sekarang. Apalagi ada yang baru keluar dari penjara. Udah. Itulah gitu. Jadi dulu ya tulisannya sih berizin dari Kapolda, Kapolri, tulisannya gede-gede kan. Balaunya gede-gede gitu, kiai lokalnya segini nih di bawah. Ya ketika itu ngomongnya adalah dapat izin.
Ini siapa yang baca Qurannya? Terusannya apa? Habis saja ya? Nggak usah. Hah? Testimoni sok yang testimoni. Kalau itu lain di titik situ testi apa itu? Siapa yang itu? Endra kali yang tahu gitu kan? Ya Syekh Nawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabil karim qad qara'na min qablihim fasiru bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Hadirin sekalian yang saya hormati, wabil khusus guru kita Romo Wadmanlanto, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Amin. Amin. Pada malam ini ada aminnya yang lain nih. 14 tahun yang lalu kita ingat ada guru bangsa yang namanya Abdul Rahman. Kalau di Asia Tenggara, Abdul Rahman Wahid itu disebut manusia paripurna. Saya pikir itu memang tidak salah. Kenapa? Gus Dur itu kan memang super aneh. Tapi kenyataannya memang begitu. Misalnya, beliau itu adalah seorang politisi diakui sampai sebagai guru bangsa, tapi juga sebagai ulama yang menjadi ketua PBNU, selama 12 tahun. Tapi pada sisi lain beliau itu adalah seorang humoris dan sekaligus adalah seorang sufi. Itulah repotnya menilai Gus Dur itu seperti itu. Makanya saya pikir sekarang kalau ada Gus Dur yang begini-begini, saya kira susah juga meniru sikapnya Gus Dur, apalagi di bidang sufinya. Kalau soal politiknya, insya Allah semua kita sudah paham. Tetapi ada hal-hal yang aktual. Makanya saya bilang tadi itu kursi bil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Cobalah kita tengok beberapa yang pernah dialami bangsa kita ini. Nah, sekarang ada hal yang aktual. Kita disibukkan dengan soal Gibran. Gimana kira-kira nanti ini akan dijabarkan oleh kita? Kok Gibran jadi masalah? Kan gitu. Padahal daripada ini adalah penggantian kepemimpinan itu di atas segala-galanya penting. Kok sibuk dengan soal Gibran? Nah, ada cerita itu yang dikaitkan dengan peristiwa pada Nabi Allah Khidir dengan Tolut dan Jalut. Itu jadi Jalut dan Malut itu adalah di tengah itu ada PDIP yang Jalut, makanya itu menjadi ini. Saya kira itu. Tetapi karena ini adalah pemimpin spiritual, maka mari kita kaji tentang soal Gus ini daripada sufismenya, barangkali seperti itu. Ya misalnya nanti ini Romo akan bercerita bagaimana Gus Dur itu semboyannya. Saya lebih senang itu dimati oleh orang daripada saya adalah dipuji menjadi munafik, sedangkan matian itu adalah ditangis kata Gus Dur. Bisa nggak kita seperti itu? Saya yakin nggak bisa. Itulah keistimewaannya Gus Dur. Nah itu kan begitu. Pada sisi lain Gus Dur tidak pernah itu taksub pada orang. Tetapi Gus Dur itu selalu berbicara tentang la tasabbaha yanhadu ka ta'ati Allah halahu aw maqra. Janganlah kamu mengikuti orang gampang terprovokasi terhadap orang-orang yang tidak bergeser-geser tipu kamu terhadap taatan kepada Allah, baik tingkah lakunya maupun ucapannya. Nah ucapannya juga ngawur kemana-mana, tapi orang kadang-kadang masih tergila-gila, maka jadilah imam konsol, bukan seperti itu. Nah itu kan jadi. Nah ini saya sebagai moderator sebenarnya hanya
ingin menggali saja sebuah ayat yang dibaca, mungkin kepada Romo ada beberapa hal yang ini sisi politiknya yang dijelek. Karena apapun Gus Dur itu dianggap guru bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia. Yang saya tahu adalah di Asia Tenggara ada yang mengakui. Dan pada sisi lain seperti itu, Kang Ngora pernah bertanya bahwa Nahdlatul Ulama jadi penggelarnya hukum. Nah, sama Gus Dur dijawab, baik-baik nggak ngerti karena jawabannya bahasa Inggris, saya nggak ngerti kan gitu. Nah, disinilah barangkali ada cerita tentang Gus Dur, baik dalam rangka tadi, kalau rangka politiknya tadi sama Romo sudah dibahas bagaimana seorang Gus Dur itu bisa menjadi presiden. Bahkan di dalam tulisannya sebuah tulisan belajar pada guru baca, 2 bulan sebelumnya itu Menteri Kelautan pertama itu adiknya Kusuma Kusuma Atmaja itu yang menteri pertama itu, dia menulis bahwa Gus Dur itu kurang 2 bulan sudah nanti pusing ya, ini saya akan menjadi presiden. Kok tahu tuh ya, nanti bukan banyak cerita. Dan situlah dialog itu, saya punya bukunya, sangat menarik sekali. Nah, sampai dicerita orang, kalau itu cerita dari orang santri, saya nggak heran ada gitu. Saya kira itu Romo, mungkin ada komentar dari sisi lain, dari sisi Gus Dur, perjalanannya Gus Dur, baik spiritualnya maupun politiknya, bahkan mungkin seninya, karena seorang kiai pernah menjadi ditulis oleh orang-orang santri adalah kiai ketoprak, kan gitu. Terima kasih Romo. Makra, nabinya siapa? Nabinya Roni. Kamu sadek. Baik. Bagaimana Ya. seksi patrolisan ada enggak? Saya tahu Gus Dur alisnya 1 kotak D. Al-Aziz masih kalah. Terus dibuang ke laut Kidul, dan udah dibuang. Saya cuma hanya dapat golongnya aja, itu dapat golongan ngomong, saya golongan. Apa kira-kira Anda sampaikan? Untuk kali ngoroknya Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya di Gus Dur bahwa Hasim Masari Makhlul Alhamdulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Yai Nuril Arifin. Alhamdulillah saya sudah salaman barusan. Oh ada, untung ada konser. Kalau saya itu ngabarin. Halo saya. Yang saya hormati juga Abah Adun yang barusan menyampaikan testimoninya. Beliau ibaratnya kalau sama Gus Dur, ordal, orang dalam. Saya kira celana dalam. Cercam. Mudah-mudahan kedua guru kita bersama Nuril, Abah Adun senantiasa memberikan kesehatan, umur, barokah. Para asatidz, para kiai yang berucap Syekh Nawawi, kemudian mana ada Pak Sekjen di belakang Pak ini sama Pak Bendahara ini di Miftah sama Yai Amin. Sekjen ya harus maju nanti sosialisasi kan. Ini para asatidz ini alhamdulillah ada Ustaz Makib, ada Pak Andi ya. Pas meninggalnya begitu itu, waktu itu masih pakai kolor juga, coba. Apa kemarin? Siap-siap aja ya. Pulang mas. Belum tidur aja. Nah pas waktu itu sebenarnya saya mau ikut terbang dari rumah, padahal
dia agak takut, padahal semuanya pada masuk. Aturan nggak bawa KTP itu nggak masalah, saya kemarin sama Nuri. Kenapa nggak masuk aja? Nah, luar biasa. Bahkan alhamdulillah saya walaupun kecil-kecil begini, setiap haul Gus Dur wajib hadir. Cuma 2 kali saya hadir. Karena waktu itu pas kebetulan satu kota. 2 kali itu. Pengen foto sama Yeni aja. Sama kumbang set. Oh iya pas kebetulan. Termasuk sedikit karena dulu itu identiknya Gus Dur itu selalu identik juga dengan Cak Nur. Oh ini kan nggak bisa kita abaikan. Nah Cak Nur itu mempunyai pendapat yang tadi sudah disampaikan sama Abah Jun. Kata Cak Nur, Gus Dur is option. Gus Dur is solution, not option. Ketika itu, maksudnya apa itu? Karena itu kaitannya presiden Gus Dur ketika kondisi politik ketika itu kan sangat luar biasa. Bagaimana apa ya persatuan antara 2 partai besar yang ada ketika itu. Maka Gus Dur yang menggantikan Pak Habibie adalah merupakan itu hanya solusi. Kalau nggak ditengahin dulu sama Gus Dur yang jadi presiden, ya entah apa jadinya bangsa ini. Bisa jadi waktu itu bisa jadi perang. Maka akhirnya Gus Dur disepakati paling nggak untuk menjembatani walaupun presiden akhirnya diturunkan oleh semua lah. PKS. Bukan, belum lahir waktu itu. Oh iya. PK. Nah iya, yang akhirnya para pengkhianat Gus Dur itu semuanya akan menjadi ya Gelandangan politik. Gelandangan. Nah itu yang sekarang akhirnya pecah di partai lagi sangat positif. Partainya nggak laku. Nah iya, itu diantaranya. Apalagi yang ada Syekh Madura, wah bagaimana Madura kalau Gus Dur kan luar biasa. Nah terlepas dari itu semua, pemikiran Gus Dur itu sangat amat luar biasa. Yang memang betul, tadi sudah disampaikan sama beliau, ada satu termasuk yang menjadi kontroversi di antaranya Gus Dur itu kalau nggak salah pernah menjadi ketua Parvi ya, Persatuan Film. Oh ini kan sangat bertentangan. Ketua tim ini Taman Ismail. Termasuk ketua tim segala macam. Ini kan sangat bertentangan. Dari satu sisi beliau ketua BPN, tapi dari satu sisi juga beliau film. Nah, menjadi ketua Parvi. Ini luar biasa. Nah inilah satu sosok yang sulit untuk menggantikan posisi Gus Dur. Ya mungkin ada sekian puluh kiai di pres jadi satu itu mungkin baru bisa menyamai ya Gus Dur. Inilah keramatnya Gus Dur yang luar biasa. Maka sampai ada bayangan, ada guyonan. Andaikan kita kenal di Indonesia ini ada Wali Songo, maka sekarang itu udah hilang. Wali Songo tambah satu lagi menjadi wali. Dulu 10 ya. Nah yang ke-10 ya Gus Dur. Nah kan begitu kan. Itu diantaranya satu hal yang sangat luar biasa. Kalau statement beliau sering kita dengar dulu adalah selorohnya itu aja kok repot. Kan gitu. Maka sekarang dibalik. Sekarang nggak ada Gus Dur semuanya. Repot. Nah coba kaitannya kondisi perpolitikan sekarang yang tadi disampaikan ada kaitannya gini-gini. Nah, kalau Gus Dur masih hidup itu selorohnya pasti santai aja. Solution. Nah itu, ada itulah kehebatannya Gus Dur. Maka ini memang udah sunnatullah bahwasanya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus. Yaqbiduhu
biqabdil ulama. Yang mana Allah ini menghilangkan ilmu dari muka bumi ini adalah dengan cara mencabut ulama. Hatta idza lam yabqa fil alami alimun, sehingga di muka bumi ini tidak ada orang yang alim, atau fadl. Mereka akan memberi fatwa. Kemudian fatwanya namun akhirnya fadl sesat. Nah ini aja contohnya, umpamanya kaitannya boikot yang berkenaan dengan yang berafiliasi dengan Israel. Ini saya jujur, kemarin ada Basur Masalin mewakili Jawa Barat. Al-Aziz itu pesantren, ya pesantren Sopil lah. Sampai yang udah pada kesana pada tahu. Tapi Al-Aziz termasuk di antara di Kota Bekasi ini salah satu dari 2 pesantren yang diundang. Pesantren yang medeni termadani. Sopir Pak. Nah itu saya tetap wanti-wanti sama santri yang wakil. Ente jangan pernah setuju dengan boikot. Masalahnya apa? Kalau sampai boikot itu benar-benar terbukti, yang terjadi adalah dampak sosial, dampak ekonomi. Tewok Group itu membawai berapa perusahaan. Nah, kalau itu sampai diberhentikan, berapa ratus ribu, berapa juta karyawan yang berhenti. Umpamanya satu karyawan mempunyai istri 1. Oke. Umpamanya itu segitu Masuk. Langsung ya. Oke. Loh iya kan? Ini seru nih. Mempunyai anak 2 umpamanya. Minimal umpamanya ya. Giliran anak. Oke. Lanjut. Nah kemudian orang tua 2 umpamanya. Itu saya ambil mertuanya 1, orang tuanya 1 umpamanya. Sama ini, Dia meninggal kan? 5 anak. Terus orang tadi yang kerja kan 6. Kalau dikali sekian ratus ribu atau sekian juta, berapa yang menjadi gelandangan? Berapa yang menjadi pengangguran? Jangan gara-gara kita membela Palestina, malah kita bangkrut sendiri. Itu diantaranya. Nah, ini kan pemikiran Gus Dur sebenarnya. Nah, sekarang ini udah repot. Beliau nggak ada dan lain sebagainya, udah semuanya pada latah dan lain sebagainya. Maka beruntung ya masih ada sesepuh kita, Abah Azul dan lain sebagainya. Kalau Mbak Kris, alhamdulillah. Kemarin saya dikasih keris dari Pak Mike dari Babi. Katanya Pak Mike ini dari Michael. Pak Michael kan anak terakhirnya Gus Dur ya, yang pernah ke Tuhan. Michael, nah ya kan? Nah, Michael ngomong, Kiai ini keris pernah dipegang sama Bapak, pernah di kamarnya Bapak lama. Begitu saya lihat, tapi mudah Michael. Ya nggak apa-apa ya, ini kan ada barokahnya Gus Dur. Oke, saya bilang ya saya tahu. Nah kan kalau saya mah apa keris? Kalau orang semalam aja baru bongkar 100 keris lebih saya. Masuk. Udah mau tanding sama dukun. Masuk loh. Makanya kan gitu kan. Nah itu diantaranya. Termasuk kepada hal-hal yang sifatnya budaya dan lain sebagainya. Gus Dur tidak antipati dan bahkan justru malah menjembatani, maka dialog antar agama, dialog lintas agama. Beliau adalah menjadi pionir dan orang yang terdepan. Bahkan Rossi aja kan. Rossi kan dalam bab yang mana? Nah, ketika kan dialog masalah lintas agama. Jadi kalau soal dikafir-kafirkan, nah betul tadi. Jangan lebih baik saya dicaci maki ini berarti benar. Dan coba perhatikan, Gus Dur ini apa aja yang paham. Gus Dur dalam masalah prinsip dakwah dicaci maki, Pak, nggak pernah mengimani. Termasuk Nabi sendiri kan begitu. Nah ini kadang-kadang kita baru dicengin dikit saja kan udah marah-marah. Nah dalam prinsip dakwah
mau dicengin model bagaimana, tetap diam. Diamnya seseorang yang dicaci maki kaitannya dakwah itu nanti akan menjadi sebab terbukanya hidayah orang yang mencaci maki. Ini yang orang Benar itu. ya Pak. Benar itu begitu. Wah. Nanti di WA ya, caci maki. Langsung tes Pak. Nanti di WA maki-maki gitu. Prinsip dakwah tapi ya. Prinsip dakwah. Nah contohnya udah jelas Pak. Ketika Nabi Muhammad dicaci maki oleh Yahudi buta. Padahal Nabi Muhammad tiap hari maafin. Loh, Nabi Muhammad itu nggak pernah marah. Oh, kamu jangan ikutin Muhammad. Muhammad itu penyihir gila, penyair gila. Masa Tuhannya satu bisa mengalahkan berhala kita yang jumlahnya ada 360. Menang dari mana? Nabi Muhammad kan nggak marah. Akhirnya perempuan tadi sadar ketika besok yang maafin beda. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kamu siapa? Saya Muhammad. Bukan. Bukan Nabi Muhammad. Saya yang nyuapin seperti kemarin. Bukan. Yang nyuapin kemarin itu lembut, halus. Kamu ini beda. Nah barulah Sayyidina Abu Bakar membuka. Kemarin yang nyuapin nenek-nenek, yang nyuapin nenek itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru beberapa hari kemarin meninggal. Itu kalau Hendra di depan gue sembut, buah langsung makanan yang ada di mulut langsung kontak keluar, langsung boleh dibilang ikrar masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Cukup. Nah itu artinya kuncinya prinsip dakwah tidak boleh marah saat dicaci. Terima kasih karena Pak Junda malah banyak ya. Enggak, ini banyak ini nomor dari chatting mau itu mau. Lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili chatting, mewakili chatting. Terima kasih. Tidak banyak yang dipaparkan, tapi saya berharap kepada yang mengaku Gus Dur itu ada hal-hal pertanyaan yang dikaitkan dengan hal-hal yang aktual maupun ketidakpahaman tentang sepak terjang Gus Dur. Saya pikir itu lebih fair tiba hanya Anda hanya kagum kepada Gus Dur, itu hanya ikut-ikutan. Itu kalau menurut saya. Karena saya dulu itu memang terus terang saja dimarahin oleh abah saya karena saya nggak suka pada pemikiran Gus Dur. Karena saya walaupun di pesantren sudah baca Prisma, majalah Prisma itu tulisan Gus Dur, itu nggak suka. Majalahnya Yahudi. Ya, itu sudah tidak suka. Tapi ketika saya itu di Jakarta bergabung dengan para Madinah, Cak Nur yang bilang sama saya, orang sekarang kok berdakwah begitu ya? Masa Gus Dur itu dianggap gak lurus, bodoh, begini. Ini gimana? Gus Dur itu pernah dari pesantren Kerakyat ngapalin dia jalan kaki kepada kuburan dari Wadid. Itu saya kalau cerita itu saya berhenti. Kenapa? Karena saya pernah bukti seperti itu. Nah setelah itu saya dites lagi oleh Gus Dur itu. Waktu itu saya ikut dialog di para Madinah karena saya memang ikut program intern di para Madinah itu. Gus Dur itu membuat makalah yang namanya konsep keadilan di dalam Al-Quran itu tidak ada kata Gus Dur. Terus dia cerita, setelah cerita dia tidur. Janur di sampingnya. Singkat cerita setelah Janur itu Gus Dur itu tidur, sama Janur dipersilakan orang yang ditanya. Nah, lalu ada orang Arab. Assalamualaikum. Enggak assalamualaikum, dia cabut kok. Cabut itu pernyataannya. Begitu. Tempat itu masih tidur. Karena dia ketawa juga. Dan setelah itu dia banyak cerita itu. Gus Dur dibangunin sama Janur. Ini kayaknya pertanyaan sama Gus Dur, kan gitu. Tanya kepada Gus Dur gitu. Gus Dur langsung dia setahu saya begini. Orang bertanya sampai emosi. Pertanyaannya aja udah nggak benar.
pertanyaannya salah. Pemerintahan dan demokrasi. Kalau dipertanyain yang menarik, lalu kalau tidak ada konsep keadilan di dalam Al-Quran itu, lalu bagaimana konsep keadilan dalam Al-Quran? Lalu itulah saya tahu betul itu alim. Kalau konsep keadilan dalam Al-Quran itu ada, berarti Quran itu tidak multidisipliner. Artinya tidak, Quran itu tidak apa ya? Tidak berlaku sepanjang zaman. Karena itulah ini. Lalu diulas begitu sampai dia tahu saya, bisa ingat saya adalah mengulas panggilan atau balap kuminan Isai Nawajlah sebuah di situ. Nah, terus dan seterusnya. Dan Gus Dur itu setahu saya pada waktu itu, saya ingat saya pada waktu itu dia membuka filsafat itu, dan saya sendiri juga nggak paham walaupun mahasiswa. Dan di situlah saya baru tahu, ya Allah, saya dosa banget bisa mengutur itu kan bertiga setengah balik. Padahal saya sama abah saya juga ini, kamu tahu nggak? Gus Dur itu apa? Aku orang bebek unggul. Kamu tahu saya itu bingung. Udah biarin aja. Kok itu kalau makan nasi saya berdebat, gimana saya udah. Kata abah saya katakan kayak pernah. Jadi Gus Dur itu seperti itu. Nah, saya berharap di antara kita itu ada cerita-cerita yang kontroversi yang tapi saat ini itu adalah masih kontroversi. Di Madura itu sampai sekarang masih kontroversi karena saya bilang nama, kalau di dalam forum itu dulu pernah saya dipercaya bilang nama saya Nawawi, terus lahir di Madura, agamanya NU, nabinya Gus Dur. Nah, itu bupati Sampang, bupati Pamekasan yang marah di media itu kepada saya. Nanti diulangi tanah. Gitulah. Jadi saya itu memang dikenal bahwa ini nabi ini betul ya. Agamanya yang Nah seperti itulah itu. Dan kalau dilihat dari akidah formal itu yang memang kan menjadi pertanyaan kan. Tetapi bagi betul itu gini. Pada saat itu waktu kongko itu saya tanya sama Pepe, ada yang ngelakuin. Gus, ini Gus, katanya namanya Nawawi, lahir di Madura, agamanya yang nabinya Gus Dur. Gus Dur cuma bilang begini, gak apa-apa, tapi kalau ada habis fisik jangan. Lalu dimulas oleh siapa kan? Kalau nggak salah itu Khatibul Umam, kalau nggak salah. Ya, Khatibul Umam yang mulas itu. Itulah dia betul. Kalimatnya begitu, tapi ulasannya itu menjadi ini. Nah itu yang kita, kalau kita pada dasarnya masih banyak yang kita harus pelajari dan kita pelajari. Itu kasih kesempatan Cakdi. Jangan dari Sebelum Kan, dilanjut, penutup tuh ada satu tuh. Terus itu hilang. Ya itu Jalaluddin. Sekjen. sebelum dilanjut barangkali Pak Sekjen mau menambahkan perwakilan dari Jatmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Abah Jamil, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kiai Wahyu. Marianto kalau siang Marianto Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit 5 menit jangan lama-lama. Alhamdulillah, saya ingin menelaah dan mengkaji dalam topik judul menelusuri jejak keteladanan yang saya bikin dan saya pelajari dari sosok yang mulia Allah yang Gus Dur. Ada 3 tipe dari sosok kalau kita dipelajari dari Abah Dur. Ada 3 tipe manusia yang ini jarang sekali manusia sampai kepada yang ketiga, yang biasa dikatakan orang sebagai waliullah, yang tadi dikatakan bahwa Gus Dur adalah wali yang ke-10. Ada 3 tipe manusia. Tipe yang terjajah oleh orang di luar dunia. Orang punya apa kita tinggal. Kita bisa kan, katanya mati. Ada tipe yang kedua, bebas dari orang lain, itu punya apa kadang-kadang begitu. Tetapi dia terjajah oleh dirinya sendiri. Dia ingin nyaman,
keluarganya nyaman, nggak perlu orang lain. Tipe yang kedua ini adalah tipe yang betul pada keadaan orang lain, tapi terjadi pada dirinya sendiri. Ada yang tipe yang ketiga ini yang ada di sosok Allah yang Gus-Dur yang kita pikirkan ini. Mudah-mudahan kita mencintai sosok Allah yang Gus-Dur dan dicintai juga oleh Gus-Dur. Amin. Tipe yang ketiga adalah tipe yang merdeka akan Tuhan. Persoalannya adalah ketika bicara. Ya, ketika bicara dan keteladanan, lalu sosok apa yang ada di dalam sosok diri Gus Dur sehingga kita bisa meneladani dan ini saya mencermati betul. Saya mencermati betul. Sungguh luar biasa sosok Gus Dur sehingga mencapai makom orang yang merdeka Tuhan. Sosok Gus Dur adalah orang yang sudah mampu mengendalikan sifat-sifat syahwat dan amarah. Apa kita sudah sampai di sini? Kalau kita ingin jejak sosok Gus Dur, kalau sudah kita mampu mengendalikan sifat-sifat dalam diri kita yang kita bisa ya, sifat amarah dan syahwat, baru kita bisa main level kepada nafsu lawamah. Artinya lawamah ini adalah ketika kita berbuat salah, hati kita ini bergerak untuk kembali tadi pada jalan yang benar. Tipe yang selanjutnya adalah tipe mutmain. Ini ada di dalam sosok yang kita peringati hari ini sebagai bukti nyata yang kita bisa melihat langsung dari mata kepala sendiri, dan saya adalah bagian dari yang menyaksikan itu adalah ketika Gus Dur lengser dari kepresidenan. Beliau memberikan ketenangan bukan hanya kepada dirinya dan keluarganya, tetapi juga memberikan ketenangan kepada seluruh umatnya, pecintanya yang melakukan beban kita. Ketika mengatakan, nah cukup di sini saja, jangan ada sampai pertumpahan darah. Inilah cahaya yang menarik kepada semua yang sudah siap berperang. Betul? Betul. Ini betul. Jadi kalau kita ingin mencontoh sosok Gus Dur, menelusuri jejak-jejak keteladanan, jangan lupa kita harus mampu mengendalikan syahwat, harus mampu mengendalikan sifat amarah dalam diri kita, sehingga kita naik derajat pada posisi nafsu lawamah. Tidak cukup juga kita harus sampai kepada nafsu mutmainnah. Yang terkadang-kadang kita di rumah saja, kalau anak bermasalah kita langsung marah. Kita bukan memberikan solusi, tetapi kita memberikan prahara di dalam rumah tangga. Sosok Gus Dur yang perlu kita tiru jejak-jejaknya adalah dia sampai kepada nafsu mutmainnah yang harus mau tidak mau kita sebagai Gus Dur ya, sebagai pecinta Gus Dur harus mengikuti langkah-langkah jejak keteladanan dari sosok Gus Dur. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Namun saya akan sedikit cerita tentang karomah beliau. Aku akan menceritakan karomah beliau. Gus Dur sudah pergi, tinggal istrinya tercinta. Pada waktu itu, haul yang keberatan, saya kata, saya bukan orang yang dekat terhadap keluarga Gus Dur. Betapa dekatnya merasa panas. Pada saat saya di masjid yang Ciganjur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, bihaqi Gus Dur, bihaqi kemuliaan Gus Dur, mudahkan saya untuk masuk pintu pagar yang dijaga oleh panas. Apa yang terjadi? Saya ditenteng pikirannya intel. Saya ditenteng masuk. Pas ke dalam, pas mau diskusi utama tidak jangan. Saya cukup di sini saja. Saya hanya ingin membuktikan karomah dari Gus Dur. Dan saya merasakan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi yang paling penting tentang Gus Dur. Kulinernya nggak ada yang minum. Ini kulinernya, ampun kulinernya. Di mana saja ketemu kuliner dan ingat selalu. Apa? Jual jalan
Walaupun sudah tutup, sudah bertahun-tahun, dia mesti ingat kalau ini. Kulinernya. Kalau Thomas masih hidup, saya bikin acara bukan ngomong bareng Gus Dur, tapi kulineran bareng Gus Dur. Itu doyan mana ya Allah ya Rabbi ya Karim. Menjelang wafat aja masih doyan soto babat. Saya punya jam 11 bisa soto babat. Susah. Akhirnya jam 12 apa? Kayaknya di sini. Ya, jadi malam ini saya mengatasnamakan saya bukan siapa-siapa. Kalau saya mengaku beneran itu adalah mantu. Kamu siapa? Saya sekedar santri, jadi dari kecil saya ikut Gus Dur. Sejak beliau pulang dari Baghdad, di Tebiri itu bareng saya. Yang nggak bareng ketika jadi presiden nggak bareng dengan saya. Tapi lain saya bareng saya sampai dengan wafatnya saya. Dan hasil dari kelompok bareng Gus Dur ya didirikanlah di sini kita melakukan pertemuan-pertemuan walaupun sudah banyak sekali yang berpisah dengan kelompok bareng Gus Dur, tapi akhirnya terjadilah saya dengan Gus Dur menciptakan masjid selama 10 tahun, kalau itu 14 tahun, 1 tahun lagi genaplah masjid usaha untuk mendapatkan masjid itu 15 tahun. Jadi iring-iringan aja nih bangunan masjid ini yang tadinya semula ngemper di situ campur Makanya di mana? Kayak kucing. ya, karena mau pasir karena sudah alhamdulillah bibarokah Gus Dur. Campur hilang di sini. Mudah-mudahan nanti bareng-bareng kita kesimpulannya bareng gitu. Silakan pimpinan upacara dilanjutkan, ditutup, udah malam. Mohon izin Romo, ini ada khusus pertanyaan sama Romo. Tapi Iya. bukan pertanyaan, tapi barangkali ada pengalaman yang Baca doa, baca doa. Saya diceritain, tahu cerita itu dari Tuhan Effendi dan Abu Gerten, yang sering ikut Gus Dur ke Israel. Ketika Gus Dur itu dinobatkan sebagai penasehat Yayasan Simon Peres, sambutan Gus Dur itu katanya pakai bahasa Ibrani. Belajar di mana itu Gus Dur atau apa? Jangan-jangan Gus Dur itu ngomong bohong gitu. Tapi kalau bohong masa itu ngomong di Israel pakai nasi lagi. Itu yang biasa nggak pernah. Gus Dur itu punya banyak karya dalam bahasa. Yang ada saja itu 5. Inggris, Prancis, Jerman, gitu kan. Walaupun dia tidak belajar, tapi karena banyak temennya gitu kan. Pak, kok banyak dulu belajar dulu, gimana cara belajar? Still yakin aja dulu katanya gitu kan. Sampai ngeong nggak bisa. Nanti juga ngerti lama-lama. Coba dia dengan keberanian memang dia tutup buku gitu kan. Dan memang otaknya nggak kayak kata kayak almarhum yang di sini. Tahu kayak siapa? Kayak perdamaian siapa? Kayak Bukhari. Itu kan bahasa suratnya beliau itu kan kayak di sini. Terus ditutup, aku ngerti. Oh Pak, belum dibaca satu-satu. Ini aja katanya nggak paham semua. Makanya surat saya banyak sekali protes saya terhadap itu. Katanya Bukhari yang menciptakan lagu perdamaian, salah totok tidak manggung dalam album dulu ngaji di situ lagi saya. Iya, nomor telepon sejumlah 3 berapa gitu. Ajudannya sendiri tolong teleponkan sini. Ajudannya masih nyari-nyari dia nggak ini. Halo itu. Nah, dalam rangka untuk mengingat-ingat kembali kan saya sudah sakit ya, udah segitu begitu lengser itu kan udah sakit. Saya hanya sekedar menemani di rumah sakit atau di rumah gitu, yang orang nggak tahu itu hanya sekedar mengingat kembali beberapa temannya dan saya kenal kepada teman-teman waktu kecil dan dia menceritakan ketika kecil dengan enaknya gitu waktu kecil.
sewaktu di Tebuireng, artinya belum berangkat sekolah kemana-mana, ataupun sudah mondok tapi sering bolak-balik karena mondok ke Jombang, diceritakan gitu kan. Yang tahu kan cuma saya, kalau pas pampres kan nggak tahu dia telah jadi presiden. Itu kan yang ceritanya tak kumpet itu. Anu tuh anak kecil satu lagi gitu kan, kumpet kan, ya tak kumpet kan. Dia sama ketemu dia kenapa? Dia ngumpet di saking banget dia ngumpet apa kerandanya bahaya di situ ngumpet di situ gitu kan, karena di sampingnya kuburan itu ada di area keranda dia ngumpet di situ di pondok tuh nggak ada yang berani. Kalau nggak begitu dia ngangkat anak yang di masjid, ya kan? Diangkat malam-malam taruh di sana keranda itu kan cerita kalau kecilnya lagi. Dan banyak lagi cerita-cerita yang sebetulnya agak jauh lah dengan saya benernya gitu kira-kira gitu. Nah karena itu yang saya dampingi terus sampai dia pada titik akhir dia sering ngomongin politik setelah lengser. Setiap ketemu dong ini cuma si begini politiknya begini. Gimana kira-kira Bapak nggak usah ngomongin yang lain-lain politik ya? Pusing saya gitu ya nemenin gitu. Normal berpolitik. Bagaimana Bapak besok ngaji? Langsung aja. Ya. Jatmi diomongin nggak? Ya enggak, sudah bapaknya itu sudah boleh lain itu. Udah Jatmi diomongin. Dia rekodnya nggak pakai aliran. Besok bisa nggak ngaji? Gitu saya bilang. Ya asal kamu datang pertama kali kamu harus di mimbar itu bersandar di situ saya akan mau ngaji. Ya ini kan sama bapak. Akhirnya besok kita ngaji mulai pertama kali lalu apanya itu kitab itu saya ingat kitab yang pertama kali dibaca di Tebuireng pertama kali apa lupa saya. Ada terjemahannya itu rahasia kata-kata. Ceritanya cerita tentang ngaku. Itu satu. Yang paling hebat sekali itu saya tuh sampai bingungnya. Itu ngaji kitab ya orang kafir yang namanya Syair Jahili. Kumpulan-kumpulan syair jahili itu dibuka sama Gus Dur di situ. Saya kan yang bingung yang bikin terjemahnya. Ada temannya Pak Kiai itu bisa menerjemahkan, ya silakan terjemahkan gitu kan. Gak pernah seumur Kiai kan biasa kan kalau ngaji kan tafsir, ya kan? Hadis, Bukhari ini suruh baca syair-syairnya syair jahili Pak Rosdat yang dulu kalau dibacakan di depan Ka'bah dapat hadis. Itu masih berhala, masih sebelum apa dibaca. Dan ternyata Gus Dur pernah mendapatkan merit hadiah apa Nobel, bukan Nobel ya, apalah itu kan penghargaan dari Presiden Irak sebelum Saddam Hussein. Apalagi saya coba gitu kan, coba gantian Pak gitu, saya baca ini, saya kira gitu kan. Nanti kalau lupa ngomong ya gitu kan, lewat saya ngomong gitu tuh saya nyambung ini. Apa pada titik kesimpulannya? Nah itulah katanya syair jahili dulu semuanya kalau diterjemahkan ini parno semua ini katanya gitu kan. Sek semua ini katanya. Cuma dalam bahasa Arab jahili. Kenapa bisa dikatakan jahili Pak? Karena dia tidak punya iman. Andai kata dia punya iman, akan syairnya tidak disebutkan syair jahili. Terkenal buat di pondok-pondok syair-syair jahili digunakan untuk belajar balaghah ini. Waktu prihatin. Iya kan yang pokoknya itulah.
yang dekat dengan kuburannya pahlawan itu ada kuburannya pahlawan. Itu gitu. Wa purba kobri habib kobru. Itu kalau bahasa Jawanya itu kalimat-kalimat begitu tuh laler picah, lare rolas, cepet kalau bisa, nggak bisa. Jadi benar katanya orang menurut orang dan itu dipakai di pondok-pondok. Cuma nggak disebutkan bahwa ini akhirnya orang Islam dan disebutkan ini juga sering nerangin kafir tuh, sakit kafir kalau ngaji balaghah. Kafir. Iya. Banyak sekali namanya sahir jadi dia hafal gitu loh. Hafal dan bisa menjelaskan, tidak sekedar hafal. Makanya dia kalau sudah menyatakan dia seorang budayawan, dan saya banyak sekali budaya luar itu baik. Seingat saya di Matraman itu ada salah satu kamar yang isinya itu waktu di rumahnya orang tua itu isinya bukunya beliau. Ada bahasa Soviet, bahasa apa dibaca. Nah, kalau pergi-pergi itu kan belinya buku. Yang sumpah kan miringnya, yang terakhir dia sudah bisa pakai CD. Karena makanya sudah nggak lihat kan pakai CD di putar kalau di rumah sakit. Sampai dia akan menceritakan tentang seorang gipsi, ya kan? Seorang gipsi dengan lagunya, kalau itu mesti nggak tahu lagunya yang seneng, yang lagu-lagu barat, Cry Baby yang dibacakan oleh Johnny Joplin itu sengaja apa yang lagunya nggak karuan itu. Tapi bukan masalah lagunya, gitu. Adalah Beethoven. Tapi ini adalah perilaku daripada Johnny Joplin ini yang sungguh manusiawi. Dibawahi kasih footnote pengertiannya, ya kan? Dia sangat manusiawi. Jadi orang manusia sangat memberikan kepentingan itu belum tentu Islam itu kata Gus Dur. Nah, itu kan wujudnya kayak apa? Saya juga bingung itu kan. Ketika ziarah ke kuburan, padahal bukan kuburan, bekas pembakaran apa ya jenazahnya Raja Kediri, dia tidak berdoa, dia akan menghormati di situ. Wah ini kan candi, iya, tapi ini adalah orang soleh pada zamannya. Raja Kediri saya nggak tahu itu kerajaan siapa. Padahal kalau warak katanya. Raja Kediri. Itu sampai segitu. Sama yang siapa yang layar tertempat, yang komunis itu siapa? Kan malah Anantatur ya. Ya Anantatur dialog biasa, bertukar pikiran. Sama yang komunis lah. Sama jenderal paling ganteng itu siapa? Jenderal komunis dialog, saya tahu tempat dialog itu di Cibubur di sana. Yang mereka belum tinggal ketika itu dialog. Takut itu sama kelompok-kelompok komunis, walaupun udah pada toyok gitu kan. Bertukar pikiran. Tapi kalau sudah diajak ke masalah politik, Gus Dur bisa. Jangankan begitu, faktor manusia yang didahulukan. Pak Amin Rais itu di mana Gus Dur masih santri. Sering saya di airport, sayangnya kadang-kadang agak bawel gitu kan. Wah, kalau Amin Rais ini salaman. Bagaimana kesehatannya? Kalau saya kan enggak, raih muda, das etik. Itu. Terus saya tanya, kenapa begitu Pak? Yang beda itu politiknya, manusianya sama. Maka pada titik terakhir pernah saya jadi ketua waria, disuruh Gus Dur untuk jadi ketua waria. Kamu jangan lihat warianya. Ayah. Ganti nama dong Pak. Ya. Ayah dong. LGBT jadi ketua panitia fashion show di Taman Irma Duki. Di taman sana mana? Taman Mini.
Melawan aja itu buat musuh rombengan itu. Disuruh kamu jangan lihat apa-apa di minggir, apa minggir itu. Kamu lihat ada sandal, ada sepatu sandal. Lihatlah manusianya, lihat aja dulu. Jangan buru-buru LGBT itu di. Tapi ini yang terkenal ucapan Gus Dur yang lebih penting dari agama adalah kemanusiaan. Tidak lebih penting adalah kemanusiaan. Cuma saya bingung sekarang sendiri bingung. Apa yang dimaksud Bapak dan bagaimana cara melaksanakan tentang kemanusiaan gaya Bapak gitu. Iya, bingung. Nanti kemanusiaan nggak bisa dibeli wedus, nggak bisa dibeli ayam, dahulukan kebinatangan. Balik. Mana yang dimaksudkan kemanusiaan? Artinya darah manusia itu sangat berharga sekali buat Gus Dur. Walaupun sudah dikepung-kepung ketika di Purwakarta, lebih baik mundur. Saya tidak mau. Ya sama tadi itu ketika lengser, ngomongnya kan begini. Jasa kumulok ada jasa. Ya bingung saya. Ambil matanya, sakit-sakit kan matanya itu kan. Terus kan begitu-begitu itu sakit, mata kena angin itu sakit. Saya tanya mau apa? Mata model begitu itu ente jangankan begitu matanya. Sakit mata merah aja kena angin begitu. Apalagi seperti ini maka dijajarin di kopi jadi itu ngomongnya jadi jadi itu yang saya bayangkan begitu. Dan sekali lagi minta untuk dikuburkan di Jakarta. Saya rumah gimana tuh cara ngangkatnya ya mudah-mudahan pakai batu giok begitu. Dulunya kan kalah, saya salah kalah suara. Gus Dur tuh minta dikubur di Jakarta. Sampai benar malah saya dimarahin. Pak nanti buku ini kalau sampai nggak ada duluan mati maksudmu? Oke, hilang. Siapa baca buku? Mati ya waktu busi gitu kan. Dan mati ya kamu duluan ya buat dia. Dia pengen tinggal. Cuma kalah dengan yang kelompok dari Tebuireng. Ya sudah, saya bukan Zuria, bukan Parlawi. Itu kalah. Baju bel bukan, barbut bukan gitu ya. Hanya seorang santri yang mengikuti jejak Gus Dur yang dari sahabat ini, sehingga saya kalau ngaji di Ciganjur itu ya harus bismillah saja itu kan. Gantikan Gus Dur kerennya gitu kan. Yang ngaji mau datang ya mau enggak, yang datang nggak ada orang yang diajarin jin. Saya masih ingat omongannya Gus Dur yang datang nggak ada ngajarin jin, silahkan. Jadi saya yang meniru Gus Dur gitu. Padahal datang menurut jin saya kabur gitu. Mau ditutup. Sebelum ditutup, saya berikan kesempatan dulu, tapi sifatnya pertanyaan, jangan menambahkan bagi para santri atau Gus Durian yang mau bertanya. Jika kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita tutup. Monggo. Nggak ada? Ya, oh ya satu-satu monggo. Ada yang ganjil saya. Pertanyaan tapi Pak. Pertanyaan Ini mau nanya karena yang tanya Biarin aja kualat dan saya nanya satu hal yang sampai ganjil. Itu pernyataan Gus Dur soal Prabowo ikhlas itu katanya begini bukan begini katanya. iya pernyataan tentang ikhlas itu Nomor 2 dong. maknanya seperti apa dong? Jujur saya masih belum bisa jawab tentang Prabowo. Ah oke ikhlas itu kan. Oke makasih. Ini pertanyaan begini Kan profinya kan macam-macam ya. Ya. Ya kan dari siapa gitu. Jadi saya jangan itu kan saya sering bacakan anunya Kiki.
Kiki itu adik iparnya Pak Yusuf Hasim yang tim, ketua tim. Ketika ribut-ribut itu loh. Itu sama tuh persis itu. Kalau versinya Bapak, dan saya menyaksikan kena sepatunya itu ke sana gitu kan. Saya di Matraman. Ketika itu Bapak di Australia ngomong is crazy. Terus aku dicari. Saya juga nggak ngerti ngomongnya gimana, katanya gitu. Ke Matraman di sana tuh Pak di situ saya tuh lagi nongkrong, saya tuh kerjanya minta makan sama ibunya. Betul kan? Hikmah apa namanya gitu kan ya? Mana betul gitu. Oh bagus. Sebelahnya rumahnya Gus Dur itu kan rumahnya beliau. Pak Cipto itu rumahnya di sebelah. Yang pegawai ekonomi itu rumahnya di sebelah. Maka anaknya kan dinamakan Hasim. Katolik. Namanya Hasim. Ditibak karena ya Hasim. Karena bertetanggaan dengan Pak Wahid Hasim. Cuma waktu itu kan beliau ada di posisi di sana kan. Kali-kali. Padahal Gus lagi di Wonosobo. Saya juga suruh nyari di Wonosobo itu waktu itu. Makanya nggak berangkat. Saya ketemu Syekh Walbudin. Di mana Pak Australia itu Syekh Walbudin di Australia. Ketemu di mana ada kan itu. Katanya ada di Wonosobo. Akhirnya kayak itu udah meninggal sih. Imam Masjid Wonosobo itu yang tahu. Sana, lagi di sana, di situ itu berubah. Dan apanya yang katakan itu sesuai? Kalau saya tidak. Gus Dur sering berolah. Ketika diuber-uber sama yang namanya Pangko Kapten, nggak tahu itu siapa ketika itu. Tomo. Ada lagi yang satunya Beni. Itu kan dua jabatan ini adalah sosok yang tokoh dari presiden. Iya, ngapain sih? Dia teori begini, kalau ada maling, pegang dikenalin Yesus. Jadi karena maling itu keamanan, aman. Kerjanya Gus Dur itu kerjanya. Orang nggak tahu kan. Di ini ngomong 3 kali saya ngomong. Kalau melakukan dengan somasi kan mana buktinya? Yang tahu itu Jenderal Yusuf Bendut. Dulu ada Jenderal Yusuf 2. Yang satunya Sulawesi, ada satunya Jenderal Yusuf Bendut. Itu yang begitu. Ternyata tidak. Istrinya yang ketembak waktu mengantarkan takziah Pak Sugron Rosadi ke Bandung. Mobilnya pakai mobil saya, walaupun bukan saya sendiri, tapi mobil itu dikuasakan ke saya. Mazda 525. Sampai Ibu Nuria sampai kira itu bukan itu kasus penembakan di Tol Cikampek. Ibu Aisyah adiknya Gus Dur, ibunya Nyai Soleha kakinya dipin. Yang paling parah adalah supirnya dari saya ini yang lecet di rumah sakit Jatinegara di situ tuh taruhnya. Yang semula diduga
Enggak, mobil itu isinya Abdurrahman Wahid. Pak Tur pergi ke Cirebon dari Cirebon sama banyak ada tiga kejadian PDI waktu PDI Suryadi dan Mega Rami itu kan mau adakan mau berita apa Ya maulid. itu betul serang-serang di situ suruh nyambut di situ. Betul ada yang ngasih tahu dan apa mundur akhirnya perebutan kantor yang tadinya itu mau disikat di situ masuk pidato sikat ribut habislah mau dikira Semar nggak bisa hilang tinggal bentuknya aja tiga saya itu sama saja beberapa kiai yang dikatakan kiai langitan 5 itu yang satu itu saya nggak pernah tahu itu Yang 4. ya, yang 4 ya yang langitan yang di langitan ya Abdul Abbas terus jadi seperti yang aneh-aneh itulah ya bangsa bahasa gitu yang kiai kan begitu ya saya kan sering Nah satu itu katanya di Madura itu kiai kerjanya pondok, masjid, kandang sapi. Ya itu saya begini, saya dikasih rompi anti peluru, wele tenan kayak lah. Itu lu pakai kain apa namanya tuh potongan-potongan begitu rompi dan ketika itu ceritanya Gus Dur mau turun dari helikopternya, gak ketemu tempat landingnya, ada mantel sedikit ini kurang ajar, sampai begitu kan ya Ikoba menerima saya gitu kepada sudah besar ini tak ambil rumah ya kirim semua. Gus, saya kata ibu, ongkos sampean Pak helikopter. Dan tidak lihat karena di bawah lagi ada Ibu Mega. Itu dipengin begitu, ongkosnya saya kata ibu. Itu jadinya sama, saya nggak tahu. Itu loh, nggak tahu. Maka sampai akhir hayatnya dia masih optimis, dia pasti menang. Kalau tidak pakai aturan KPU yang baru yang buta nggak boleh. Dan itu cacat badan nggak boleh. Ya, optimis menang loh. Nah, kalau menangnya repot lagi saya itu kan. Itu juga repot yang karuan-karuan. Ketika mau jadi presiden juga saya udah heran. Aku akan jadi presiden. Oh, iya kok. Loh, kenapa? Punya 4 juta, 4 juta sudah. Aku cuma mau aja. Jadi beneran gitu. Nah, baru setelah lengser, Tuhan, lengser saya datang ngapain ini. Saya tidak mau aku sudah kuat, saya ngurusin begini, CKP, itu. Ya udah pulang, ngapain saya ngadepin. Itu kan dia lagi ngurus masa seorang presiden keluar dari negaranya harus izin RT. Gus Dur sendiri di Qurannya wajib itu menjadi maka izin. Pemerintahan yang paling kuat ketika itu adalah RT. Turun lagi ada usul ketika RT. Saya mau keluar dari pakai aturan, walaupun keluar pakai kolon. Gitu. Nah kalau dari presiden ceritanya macam-macam, enggak ada ceritanya macam-macam. Dari kecilnya begitu, aneh-aneh gitu kan. Itu kira-kira gitu kalau saya sekedar tahu waktu masih sekolah sampai tahun 70 dan 73, 74 sampai 75
saya berangkat ke Mesir, terus ketemu lagi sama bapak itu 79, 80 kemudian ketemu lagi. Udah, katanya kamu kalau ke Jakarta ikut saya aja ya gitu. Udah gitu itu kantornya tuh di Enteng. wah, American Bank, American Express punyanya itu tadi ada apa? Risma punya pelajaran Risma di sana. Takbiran tuh enak loh, tidurnya di panggung, wah kan. Terus kere ke Jakarta kere lagi. Itu perjalanannya. Jadi saya tahu beliau masuk NU jalan, ya itu bukan repot. Orang mau jalan-jalan dia nggak punya mobil gimana? Nah itu kalau mau dakwah turun ke bawah cari di hotel Sabang. Mas aja nggak hotel Sabang, nggak ada di dalam Sabang sekarang udah ada hotel Sabang. Kanca-kancanya itu dari sana saya disuruh belum Gus Dur, masih Pak Dur sekarang aja kalau banyak Gus Gus. Aduh, jangan Pak Dur punya mobil. Punya mobil itu Jeep. Wilis ada Jeep apa itu? dari Jarum. Nggak tahu tuh dikasihkan siapa. Nggak pernah beli, kalau mobil nggak pernah beli. Sampai suratnya kemana itu banyak dulu tuh 3, nggak tahu suratnya dapat dikasih orang aja. Habis Pak, mari saya periksa. Dijualin. Nggak pernah aja tuh mobil beli. Yang terakhir yang banyak ngasih mobil itu Pak istrinya suaminya Pak Agus Sulamiga. Alfa apa gitu. Iya Sugih kan. Teman seperjuangan. Saya nulis gitu. Ujungnya tolong ban saya minta ganti. Enggak. Kayak gitu kan. Apa dia pernah pegang dompet? KTP aja nggak bikin. Ada aja, ngomong aja. Tapi kan betul selesai bahaya katanya orang di sini buat duit. Kalau ada duit itu lebih baik saya tidak makan. Nih, 6 miliar. Duitnya setan sih mana jin, kamu mau? Saya diem aja gitu. Ini apa? Ini buat orang ini. Kalau saya supaya jadi ini. Kalau saya ngomong akan jadi. Nggak ada tangan-tangannya, nggak ada. Kalau saya yang ngomong mesti jadi. Mau nggak? Dan masuk di 2000 tapi halal Pak. Seorang presiden, badan presiden dikasih duit dari hasil saya seminar itu masih mau. Artinya dari santri ke guru bukan apa dari santri kepada gurunya. Kalau di seminar Pak lumayan Pak gitu kan. Yuk, barakallah. Kapan mulai? Kapan mulai masih di Matraman? Nah artinya itu begitu kalau tidak kamu pengen makan enak. Ya jelas nanti kita campur. Itu BRI yang gambar pena itu kan, situ makan enak. Campur sama orang-orang Tionghoa. Cerita suku ini, Tionghoanya bingung. Saya sendiri yang mana nggak tahu, baca buku lah. Tahu semuanya. Itu kekuatannya dengan pengetahuannya. Yang ngeselin itu kalau ditarik dokter dia dilanggar, itu yang ngeselin, kita yang tanggung jawab. Gitu. Apa dia sebutkan? Yang sakit itu saya bukan dokter. Tenang kalau begitu. Yang sakit itu saya yang rasakan. Jadi kopi tetap aja kopi yang bukan. Jangan tetap pakai kopi di Kongo itu begitu. Yang sering disebut itu bukan itu saya sepakatan. Sebut kopi. Kalau kopi apa? Nah, ini saya ditarik kasih dokter rumah dari adiknya gitu. Kopi itu udah bukan gitu kan.
Kopi gak ada rasanya. Bapak kan sakit. Iya, yang sakit itu mah. Kalau saya perhatiin itu kan. Yang sakit itu saya. Kadang-kadang baru serok gitu. Assalamualaikum baru serok. Mau cek, habis marah dari rumah dibawa ke radio. Gitu. Bapak nggak bisa, yang adanya kamu ya sih. Gitu ditanya itu aja. Mana Panggul itu yang biasa ngasih. Panggul. Kantong gitu. Panggul. Boleh makan lontong sayur. Ya udah malam lah. Siapa yang mau kirim malam Jumat? Sudah cukup ada ini. Ya. Mari kita tutup pengajian pada Jadi malam yang ini. tidak sederhana lagi. Jadi tak, saya kan sering ditanyakan itu, tapi buat saya punya catatan. Gak mungkin sama dengan catatannya yang ada ke Profesor Kiki sama Herman juga. Herman. Hermawan. Ya, itu. Hermawan. Tulis ke Hermawan. Ya, orang Madiun itu. Mertuanya itu punya PKI Musuh. Jadi sama ya Pak dengan Kiki. Ya itu aja, saya ikut itu aja. Karena itu yang saksinya sudah habis, Sintong nggak ada, si Pak Habibie sudah nggak ada semua. Ada beberapa jenderal itu yang ada. Kawani. Semuanya kan ada di bawah dia sekarang. Gitu. Oke, terima kasih semuanya atas Ya kehadiran. bukan kalau yang masalah oplosan itu nggak yang saya takutnya kan nanti saya digerebek lagi gitu. Sabar. Kalau yang oplosan silakan aja, tapi saya punya catatan gitu. Tenang. Aman, sebelum nama dakon 3 kali. Nggak enak kalau nggak masuk Guntur itu nggak enak. Saya pernah 2 hari di situ. Ya aku saja pernah berantem Prabowo masa. Amin. Ayo dah, nggak mau ngaco. Oke, terima kasih semua atas kehadiran para santri dan Gus Durian baik yang Gus Durian senior, Gus Durian baru. Terima kasih semuanya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini diberikan panjang umur. Kita ketemu di lain kesempatan. Mari kita tutup. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim شفاعته لكل حول من الأول مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا الله يا الله يا المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا مرج يا مرج
Gusti Nabi Gusti Rasul nyuwun kendul ing panase panggeblunge dunane Gusti Nabi Gusti Ali putra garwa muga dosa kula ing ngapura lafat Rabbun dipun waos Rabbun, Razakun, Rasidun, Rafiqun, Rahman, Rahim. 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 Rabbun, Razakun, Rasidun, Rafiqun, Rahman.